Bagaimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya dalam belajar. Nah, di video kali ini kita akan belajar mendalami suatu teks deskripsi. Untuk itu, hari ini kita akan belajar mengenai unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi akan digambarkan pada bagian di bawah ini. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama nanti kita akan belajar mengenai kalimat perincian. Yang kedua, kalimat dengan cerapan panca indera. Yang ketiga, kata berimbuhan dengan kata dasar yang berawalan K, P, T, dan S. Selanjutnya yang keempat, sinonim. Yang kelima, kata depan dan huruf kapital. Yang keenam, kata umum dan kata khusus. Dan yang terakhir, majas. Lalu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan? Kebahasaan teks merupakan kaidah bahasa atau aturan bahasa yang digunakan dalam suatu teks yang menjadi pembeda dengan teks lain. Nah, inilah yang disebut dengan kebahasaan dalam suatu teks. Langsung saja ya, kita akan membahas kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kalimat berisi penjelasan terperinci. Tentunya kalian pasti pernah ya belajar mengenai kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di sini kalimat utama adalah kalimat yang menjadi ide pokok ya atau dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang merupakan penjelas, uraian atau perincian dari kalimat utama. Jelas di sini, kalimat penjelas itu adalah kalimat perincian ya yang menjelaskan kalimat utama. Sedangkan kalimat utama inilah yang menjadi ide pokok atau dasar dalam mengembangkan suatu paragraf. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh di bawah ini. Perhatikan contoh paragraf di bawah ini. Yang mana yang menurut kalian yang menjadi kalimat utama? Ya, kalimat utama berada pada kalimat pertama. Selanjutnya, kalimat penjelas berada di kalimat nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kenapa di sini kalimat utamanya berada di kalimat pertama? Karena di sini yang dibahas tentang kecantikan si kucing. Tapi cantiknya ini perlu diperinci lagi ya. Dalam teks deskripsi bukan hanya menuliskan kucingku sangat cantik ya, tetapi harus menggunakan kalimat perincian. Nah, kalimat perincian itulah yang disebut dengan kalimat penjelas. Cantiknya seperti apa? Nah, di kalimat nomor 2, 3, dan 4 ini sudah dijelaskan. Matanya bulat berwarna coklat, bulunya lebat, bibirnya mungil, buntutnya panjang ya. Jangan sampai orang yang membacanya tidak ikut membayangkan. Karena ingat, ciri utama dari teks deskripsi itu sendiri adalah kita bisa membayangkan seolah-olah kita dapat melihat, mendengar, atau merasakan. Paham ya? Selanjutnya, kita akan belajar penggunaan kalimat yang menunjukkan cerapan panca indera. Apakah kalian tahu panca indera ada berapa? Ya, panca artinya 5 ya. Ada 5 panca indera. Ada indera penglihatan, ada indera penciuman, ada indera pendengaran, ada indera peraba dan perasa. Perhatikan kalimat yang pertama. Birunya air laut menambah keindahan sejauh mata memandang. Memandang berarti menggunakan indera apa kalau memandang anak-anak? Indera penglihatan ya. Memandang berarti menggunakan mata ya anak-anak. Berarti menggunakan indera penglihatan. Selanjutnya di kalimat nomor 2. Bau makanan ini sangat menyengat. Bau, kita mengandalkan indera apa anak-anak kalau mencium? Bau ya hidungnya indera penciuman. Selanjutnya yang ketiga. Gempuran suara ombak menghempas kesunyian. Nah, ini ada kata suara nih. Kalau suara biasanya kita mengandalkan telinga ya.
berarti menggunakan indera pendengaran. Ya. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar mengenai pilihan kata dengan emosi yang kuat. Artinya kita memilih kata dengan emosi yang kuat ya. Di sini kata emosi kuat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan perasaan seseorang. Sudah diberi contohnya ya di sini, contoh kata emosi kuat. Dari kata indah bisa kita pilih kata dengan emosi yang kuat lagi seperti elok, molek, menakjubkan. Sedangkan kata kuat bisa kita ganti ya dengan kata dengan emosi yang kuat. Contohnya kata tangguh dan perkasa. Apabila kita buat kalimatnya contohnya seperti ini. Keindahan pesona pantai Senggigi terlihat sangat menakjubkan. Yang manakah yang termasuk dengan kata emosi kuat? Ya, kata menakjubkan. Menakjubkan ini merupakan contoh kata emosi yang kuat. Paham ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kata imbuhan dengan kata dasar K, P, T, dan S. Ini ada catatan yang perlu kalian ingat dan perlu kalian pahami. Ada 4 catatan ya anak-anak. Yang pertama, awalan menasal apabila bertemu kata dasar yang awalnya huruf K, T, P, dan S, dia akan luluh. Contohnya, bertemu kata dasar yang awalnya K, misalnya kikis misalnya, menjadi mengikis. Oke, itu nanti akan Ibu jelaskan ya di slide selanjutnya. Yang kedua, awalan menasal apabila bertemu kata dasar yang awalnya KR, TR, PR, SR, ini tidak akan luluh. Padahal ini awalnya KT, P, dan S ya anak-anak ya. Tapi dia tidak akan luluh. Kenapa? Karena ada huruf R di depan kata atau huruf K, T, P, dan S ya. Ini akan kita jelaskan juga ya. Kemudian awalan menasal yang diikuti kata berimbuhan yang berawalan huruf K, T, P, dan S tidak luluh. Sedangkan yang keempat, pengecualian kata dasar yang awalnya S tidak bisa luluh apabila kata dasar berasal dari istilah asing dan penggabungan huruf SY tidak luluh. Artinya di sini tidak semua yang awalnya huruf K, P, T, dan S tidak luluh ya anak-anak ya. Nggak semuanya tidak luluh atau nggak semuanya luluh. Artinya ada syarat dia bisa luluh dan ada syarat dia tidak bisa luluh. Nah, ini di penjelasan kita selanjutnya. Penggabungan kata dasar yang berawalan K, P, T, dan S. Ya, kata dasar itu kata yang tidak memiliki imbuhan ya anak-anak. Contohnya kipas. Kipas apakah ada imbuhan? Tidak ya anak-anak, itu ya kata dasar. Kemudian tutup. Tutup juga merupakan kata dasar. Paham ya di sini kata dasar. Baik, kita langsung lanjut saja penggabungan kata dasar dengan awalan ya. Di sini perlu kalian pahami ya, perlu kalian ingat dan kalian catat juga. Menasal apabila bertemu kata K akan berubah bunyi menjadi meng. Menasal apabila bertemu dengan kata yang berawalan T akan berubah bunyi menjadi men. Menasal apabila bertemu kata dasar yang berawalan S akan berubah bunyi menjadi men. Menasal apabila bertemu kata dasar yang awalnya P berubah bunyi menjadi mem. Untuk lebih memahaminya, sudah Ibu beri contoh pada gambar di sampingnya. Menasal bertemu kata dasar kikis. Kikis di sini kan awalnya K ya, menjadi mengikis. K-nya hilang, luluh. Inilah yang disebut dengan awalan men bertemu kata dasar K, P, T, dan S, dia luluh ya. Kemudian menasal bertemu dengan kata tatap. Tatap di sini awalnya T anak-anak ya, menjadi menatap. T-nya juga luluh anak-anak, hilang menjadi menatap ya. Menasal bertemu kata dasar sontek.
menjadi menyontek. Awalnya S ya anak ya. Nah, perlu kalian pahami juga ya. Terkadang kita juga banyak yang salah ya anak-anak. Kata contek itu tidak baku. Yang baku adalah sontek. Jadi kalau bertemu kata dasar sontek ditambah awalan men menjadi menyontek. Selanjutnya yang terakhir, menasal bertemu kata dasar pukul menjadi memukul. Paham ya di sini? Inilah contoh penggunaan kata dasar K, P, T, dan S yang luluh. Selanjutnya ada juga yang tidak luluh tadi anak-anak ya. Apa saja sih syaratnya kok tidak luluh? Nah ini dia, kalau yang kedua tadi apabila fonem K, P, T, dan S bertemu atau di depannya ada huruf R ya, itu tidak akan luluh. Contohnya menasal bertemu dengan kata produksi. Produksi, ada kata PR nih gabungan, produksi. Dia bukan memproduksi ya, tapi memproduksi, dia tidak luluh. Kemudian contohnya KR ya, menasal bertemu kata dasar kristal, tetap mengkristal bukan mengkristal ya, dia tidak luluh walaupun awalnya K tapi di depan huruf K ada huruf R. Ini yang disebut dengan fonem cluster. KR, PR, TR, SR ya, itu tidak akan luluh, semuanya tidak akan luluh. Namanya fonem cluster. Paham ya di sini contoh yang tidak luluh. Kemudian yang selanjutnya mensupport. Loh, kok mensupport tidak luluh? Kan awalnya S. Tidak. Kenapa tidak luluh? Ingat, ada catatan tadi ya. Catatan tadi pengecualian ya. Pengecualian kata dasar yang awalnya S tidak bisa luluh apabila kata dasarnya berasal dari istilah asing. Nah, support ini kan kata dasarnya dari istilah asing ya. Jadi dia tidak akan bisa luluh. Tetap dia katanya menjadi mensupport bukan menyupport ya. Paham ya? Kemudian pengecualian lagi dengan kata dasar yang awalnya S. Apabila terdapat penggabungan kata S dan Y, dia juga tidak akan luluh. Contohnya men ditambah kata dasar syarat, tetap mensyarat bukan menyarat ya anak-anak ya. Karena di depan huruf S ada huruf Y ya. Kalau gabungan SY dia tidak luluh. Selanjutnya yang terakhir yang tidak luluh, kata dasar sudah diikuti imbuhan ya. Menasal bertemu kata dasar perluas. Loh kok perluas nggak luluh? Karena perluas ini sudah diberi imbuhan. Perluas, kata dasarnya sebenarnya apa sih? Perluas ya, kata dasarnya adalah luas, tapi perluas ini sudah diberi imbuhan ya menjadi perluas ya. Jadi ingat, kata dasar kalau sudah diikuti imbuhan bertemu dengan awalan men, dia tidak akan luluh, dia tetap memperluas bukan memerluas. Paham ya anak-anak di sini? Artinya tidak semua fonem K, P, T, dan S semuanya akan luluh, tidak. Tetapi ada syarat dia tidak luluh. Saya ulangi lagi ya. Ada fonem cluster namanya yang awalnya PR, KR itu tidak luluh. Kemudian kata dengan istilah asing juga dia tidak luluh. Kemudian SY juga tidak luluh. Kemudian kata dasar yang sudah diberi imbuhan juga tidak bisa luluh. Paham ya? Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai sinonim ya. Sinonim adalah persamaan makna kata, bukan persamaan kata. Kalau persamaan kata misalnya kata indah, berarti kalau persamaan kata katanya sama dong ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi yang namanya sinonim itu adalah persamaan maknanya. Contohnya kata indah dan memukau ya, dia sama-sama maknanya sama tapi dengan kata yang berbeda ya. Paham ya di sini? Sudah diberikan contohnya di sini ada kata indah. Indah ini memiliki persamaan makna kata elok, permai, molek. Kemudian selanjutnya
Ada kata melihat. Melihat ini memiliki sinonim menyaksikan, menonton, memperhatikan, dan memandang, ya. Di sini melihat dengan cara yang berbeda-beda ya, tetapi maknanya tetap sama, sama-sama melihat ya. Ini yang disebut dengan persamaan makna kata, bukan persamaan kata. Paham ya anak-anak mengenai pembelajaran kita hari ini? Baik, terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah wawasan kalian seputar materi kaidah kebahasaan teks deskripsi. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.